Baik, kasus akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, lihatlah permasalahan di status quo itu udah sangat kompleks, jadi saya rasa hilirisasi nikel di Indonesia pada akhirnya nggak bisa dijustifikasi. Juri, ingatlah bahwasanya proses hilirisasi, nggak pernah terjadi di status quo anyway. Kenapa? Karena ya pada awalnya mungkin, perusahaan maupun pemerintah bakal minta lahan kepada masyarakat yang ada di status quo, kemudian, lahan tersebut akan digunakan untuk proses hilirisasi dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah masyarakat di status quo nggak pernah sadar ataupun nggak pernah disosialisasikan terlebih dahulu terkait, dampak-dampak negatifnya dan apa yang harus mereka lakukan ketika dampak negatif tersebut muncul pada akhirnya bukan Dewan Juri Terhormat. Inilah yang sangat, amat, disayangkan dan bahkan sangat merugikan, masyarakat itu sendiri, padahal masyarakat itu, padahal, aktor vulnerable ataupun aktor yang sangat paling rentan itu adalah masyarakat yang ada di sekitar itu sendiri. Perusahaan, akan mengambil lahan kemudian mengolah, hilirisasi nikel, dan hal tersebut akan berpotensi besar merusak lingkungan. Kemudian, perusahaan akan menutup mulut, masyarakat di status quo dengan apa? Dengan, memberikan sejumlah uang ataupun bantuan-bantuan ataupun kompensasi lainnya. Perusahaan akan memberikan kompensasi tersebut dengan alasan-alasan seperti, mereka bakalan, eee, percaya bahwasanya masyarakat akan menerima, dan sehingga pada akhirnya citra buruk mereka nggak akan citra mereka nggak akan buruk, pada akhirnya. Namun kenapa masyarakat pada akhirnya bakalan terima uang tersebut? Ingat masyarakat adalah masyarakat negara berkembang adalah masyarakat negara yang masyarakat yang sangat memerlukan keuangan, mereka akan terima aja tanpa bertanya kenapa mereka harus menerima dan lain sebagainya sedalam itu, sehingga pada akhirnya mereka sendirilah yang ya udah karena mereka udah terima, mereka sendiri yang rugi. Kenapa? Karena perusahaan itu kan udah ngasih uangnya. Jadi apapun yang dilakukan perusahaan seperti merusak lingkungan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma ataupun keinginan masyarakat itu sendiri, itu sudah bukan urusan perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena ya udah uangnya udah dikasih sama perusahaan. Tapi yang kedua, perusahaan akan ngasih kompensasi sebagai penyelesaian beban moral bagi mereka. Tapi sayangnya saya rasa masyarakat di status quo itu dikurangi dan dihilangkan. Kenapa bisa begitu? Karena simpelnya gini, masyarakat di status quo itu yang mendapatkan kompensasi dan lain sebagainya, mereka itu pada dasarnya, mencari, bermata pencaharian atau mendapatkan hasil dari alam, seperti laut misalnya, yang pada akhirnya ketika terjadi hilirisasi dan proses hilirisasi dan sebagainya, maka pada akhirnya laut tersebut akan tercemar, kemudian keruh, dan pada akhirnya biota-biota laut akan rusak ataupun mati. Inilah yang akan menjadi hal yang buruk. Karena ketika, biota-biota laut tersebut, mati dan rusak dan lain sebagainya, masyarakat itu sendirilah yang akan sulit untuk, mencari mata pencahariannya itu sendiri, padahal mereka nelayan bukan dewan juri yang terhormat. Tapi ya, tapi, eee tapi kalau misalnya oposisi datang dan bilang bahwasanya pada akhirnya nanti akan ada pekerjaan baru kayak misalnya, nanti akan dibutuhkan, petani tambang nikel itu sendiri, saya rasa nikel itu pada akhirnya, akan habis dan ketika nikel itu habis kemudian, lingkungan yang ada di status quo itu rusak dan lain sebagainya, maka, petani atau, orang-orang yang menambang nikel itu sendirilah yang menjadi, korban Dewan Jurang Terhormat. Kenapa bisa begitu? Ketika nikel udah habis, ya udah proses hilirisasinya juga nggak akan berjalan. Sehingga pada even if itu berjalan, maka, mereka akan mencari tempat nikel baru dan merusak lingkungan lagi dan hal tersebut bakalan, merusak tempat baru yang saya rasa hal tersebut akan sangat teramat jahat bukan Dewan Jurang Terhormat. Tapi kalau misalnya, Eee, ya, tapi kalau kalau misalnya, nikel itu sendiri, eee, tapi kalau misalnya mereka ataupun, si perusahaan, bisa menerima nikel pada akhirnya
proses hilirisasi itu akan tetap berjalan, bukan Dewan Juri terhormat. Sehingga pada akhirnya bakalan, semakin merusak lingkungan. Tapi kalau misalnya nikelnya udah habis dan, dalam kasus worst case-nya adalah mereka nggak bisa memproduksi atau melakukan proses hilirisasi pada akhirnya, maka satu mereka, masyarakat di status quo, masyarakat yang hidup di sekitar, eee, tempat proses hilirisasi, pada akhirnya mereka nggak akan punya pekerjaan lagi. Kenapa? Karena ya pada kasus terburuknya adalah mereka udah nggak bisa melakukan proses hilirisasi, nggak bisa menambang, tapi mereka juga nggak bisa melakukan kegiatan nelayan ataupun menjadi petani garam misalnya. Pada akhirnya hal tersebut, lah yang akan merugikan bagi mereka sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat. Tapi pada akhirnya kenapa proses, hilirisasi berpengaruh terhadap lingkungan lokal, ya simpelnya karena ekonomi di sekitar akan bermasalah. Kenapa demikian? Ketika nikel, eee, hilirisasi tersebut, eee, apa sih, terjadi, maka pada akhirnya hilirisasi tersebut akan menaikkan, harga barang, tapi trade off-nya adalah limbah B3 yang nggak bisa diurai, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang bahkan contohnya adalah di Pulau Labengki, Sulawesi Tenggara, di mana, ya lautnya menjadi keruh karena pembuangan limbah B3 nikel. Akhirnya apa? Akhirnya hal tersebut menjadi masalah baru buat masyarakat di status quo, sehingga tangkapan ikan yang seharusnya bisa menjadi mata pencarian pun terhambat. Tapi yang kedua adalah me eee, ketika, negara berkembang tetap menempatkan hal ini, maka modal yang diperlukan itu nggak sedikit. Apalagi, teknologi di negara-negara berkembang itu nggak bisa menyuplai. Jadi ya udahlah kasihkan saja kepada negara-negara maju di mana starting point mereka itu udah, baik misalnya dan mereka sangat berpotensi untuk bisa mengolah limbah B3. Kenapa? Karena teknologi di sana itu akan jauh lebih cepat majunya ketimbang negara berkembang, di mana mereka tuh harus, mengejar starting point dari awal, mengeluarkan modal yang nggak sedikit dan lain sebagainya. Apalagi negara berkembang itu menyelesaikannya nggak cuma secara ekonomi aja, tapi maka kalau misalnya ini terjadi akan sangat teramat buruk bukan Dewa Juri yang terhormat. Sehingga saya rasa ketika oposisi datang dan berkata, ya bangga menjadi pro, makasih. Oke, tes-tes apakah suaranya terdengar jelas? Jelas. Oke, argumentasi akan dimulai dalam 3, 2, 1. 3 isu utama tim pemerintah dalam debat ini, terkait 1, terkait lingkungan, 2, terkait kapasitas Indonesia sebagai negara berkembang, 3, terkait tidak memberikan impak sebesar itu kepada masyarakat. Untuk isu lingkungan kapasitas, itu akan terintegrasi ke dalam argumentasi. Tapi saya akan menyangga secara langsung terkait tidak memberikan impact sebesar itu kepada masyarakat. Juri, jangan kredit argumen ini. Karena kami rasa dampaknya sebesar dan sesignifikan itu. Kenapa? Karena saya rasa memang dampaknya nggak konstan seperti yang pemerintah inginkan, di mana masyarakat itu akan tiba-tiba kaya, tapi kami rasa ini akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang dapat meningkatkan alokasi APBN pada akhirnya. Tapi apa relevansinya dengan masyarakat? Kami rasa ketika alokasi APBN meningkat, ini akan meningkatkan pembangunan di berbagai daerah. Ini adalah suatu hal yang sangat penting karena kontekstualisasi Indonesia sebagai negara berkembang, di mana dananya itu terbatas, makanya selama ini pembangunan itu geosentris. Makanya peningkatan pembangunan ini berbagai daerah itu akan likely untuk terjadi karena alokasi APBN-nya itu meningkat. Komparasi di dunia mereka, pembangunan itu nggak akan sesignifikan itu karena dananya itu akan terus kecil. Makanya hilirisasi nikel itu satu-satunya cara untuk mempercepat pembangunan pada akhirnya. Tapi masuk ke dalam poin argumentasi. Pertama, saya akan jelasin bagaimana proses hilirisasi nikel di Indonesia. Government nggak pernah jelasin ini, makanya oposisi akan rebut itu. Ini juga akan menyanggah isu lingkungan dan kapabilitas yang mereka katakan, dan kontribusi ini paling penting, karena kalau ngomongin hilirisasi nikel, maka harus ada analisis prosesnya. Juri, sadari hilirisasi nikel di status quo itu dilakukan hanya di berbagai daerah seperti Morowali, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Pun kami rasa pemerintah Indonesia itu tetap meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Karena seperti apa? Seperti kami rasa udah ada pengolahan limbah secara aman di status quo yang udah diregulasi oleh pemerintah. Seperti harus membuang limbah tersebut ke bendungan limbah yang udah dibuat oleh pemerintah, dan pemerintah udah melarang pembuangan limbah ke laut pada akhirnya. Tapi yang kedua,
Kami rasa ada evakuasi masyarakat yang terdampak seburuk itu dan ada kompensasi yang diberikan seperti pembelian tanah kalau misalnya tanahnya digunakan untuk hilirisasi dan lain sebagainya. Kami rasa kompensasi ini adalah suatu hal yang cukup karena ada proses diskusi antara perusahaan dan masyarakat sebesar apa kompensasi yang diinginkan karena perusahaan nggak bisa memaksa masyarakat pada akhirnya. Pun kami rasa perusahaan nggak bisa melanggar karena ada hitam di atas putih. Jadi kalau misalnya mereka melanggar, ini bisa dituntut dan masyarakat itu tetap bisa menang karena mereka bisa viralin. Pun saya rasa perusahaan itu nggak mau citranya buruk karena makanya kompensasi yang nggak sesuai itu nggak likely untuk terjadi. Tapi yang kalau misalnya Gov bilang perpindahan masyarakat ini buruk karena merubah habituasi masyarakat, kami rasa ini nggak apa-apa karena masyarakat itu bisa adaptasi dan ini sifat alami manusia. Dan pada akhirnya ini akan tetap difasilitasi oleh pemerintah pada akhirnya. Tapi kenapa pemerintah Indonesia mau melakukan hal ini? Dua alasan. Satu, obligasi moral pemerintah kepada masyarakat karena ada kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kenyamanan hidup pada masyarakat pada akhirnya. Tapi yang kedua, target jual hasil hilirisasi itu negara barat yang peduli dengan isu lingkungan. Jadi kalau Indonesia merusak lingkungan sebesar itu, Indonesia itu bakal diboikot sama negara barat dan akhirnya produk nikelnya itu nggak dibeli dan Indonesia itu nggak mau itu terjadi, makanya ada tendensi untuk meminimalisir dampak pada akhirnya. Even if masih merusak lingkungan dan berdampak pada internal dan eksternal Indonesia, kami rasa nggak apa-apa berdasarkan lima analisis. Satu, saya rasa kerusakan internalnya itu hanya terjadi di daerah tertentu seperti Morowali dan sebagainya macamnya. Makanya tidak berdampak ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi yang kedua, deforestasi dan berbagai kerusakan itu akan tetap terjadi anyway karena pemerataan pembangunan. Hilirisasi hanya mempercepat aja. Makanya nggak boleh kamu bebanin kerusakan lingkungan itu ke hilirisasi aja. Tapi yang ketiga, jika tanah di wilayah tersebut rusak karena limbah B3 yang sangat sulit diurai seperti yang Gov katakan, kami rasa nggak apa-apa karena tanah tersebut tetap bisa dimanfaatkan jadi sentralisasi pusat industri. Konsentrasi kerusakan di satu titik ini jauh lebih baik dibandingkan wilayah industri yang tersebar di berbagai daerah, di mana nantinya akan banyak daerah yang terdampak karena proses industrialisasi itu yang sangat buruk. Notice seluruh industri itu merusak lingkungan, makanya lingkungan bisa di trade off pada akhirnya. Keempat, kami rasa nggak apa-apa kalau ini berdampak pada eksternal. Karena kami rasa selama ini Indonesia itu udah jadi korban produksi negara-negara maju atas industrialisasi negara mereka seperti polusi udara dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir, kami rasa ini nggak adil kalau Indonesia itu harus selalu berkorban atas agenda negara maju, padahal negara maju juga ngerusak alam meskipun mereka udah tanda tangan Paris Agreement. Tapi masuk ke dalam poin kapabilitas Indonesia sebagai negara berkembang. Juri sadari ini mesti evaluasi bukan proposal. Hilirisasi udah jalan, artinya Indonesia punya kapabilitas. Even if belum jalan dan ada keterbatasan kapabilitas, kami rasa nggak apa-apa berdasarkan dua analisis. Satu, ada investor yang akan terlibat. Tapi kenapa investor itu mau terlibat? Ada dua alasan. Satu, karena ini dianggap sebagai peluang besar, karena biasanya negara berkembang itu, seperti Indonesia, punya banyak SDA seperti nikel, tapi nggak bisa mengolahnya. Dua, komoditas nikel itu komoditas paling dibutuhin saat ini. Even if nikel dibilang sangat destruktif untuk lingkungan, tapi tetap dibutuhin buat baterai dari kendaraan listrik yang digadang untuk mengatasi permasalahan polusi pada akhirnya. Tapi yang kedua, Indonesia bisa menggunakan dana investasi negara karena setiap negara itu pasti punya anggaran investasi meskipun kecil. Jadi ini tidak akan mengganggu dana sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Even if pakai dana sebesar itu, kami rasa nggak apa-apa karena proyeksi keuntungan jual hasil olahan nikel itu adalah suatu hal yang pasti. Karena kebutuhan akan nikel di berbagai negara itu terjadi hingga ke masa depan. Persaingan negara-negara maju itu akan sangat minim. Karena selama ini mereka bisa olah nikel karena Indonesia jual bahan mentahnya. Jadi kalau Indonesia jual barang jadi, negara-negara maju jadi nggak bisa jual karena nggak ada bahan mentahnya. Tapi kalau misalnya masalahnya adalah nggak punya sumber daya manusia, kami rasa Indonesia bisa impor alih sementara dan akan ada proses transfer ilmu ke bawahan yang notabene adalah orang Indo juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, kami rasa lulusan teknik dan pertambangan dan lain-lain yang berkaitan dengan hilirisasi itu udah ada. Even if masih sedikit, kami rasa nggak apa-apa karena ini akan bertambah nanti. Pun perguruan tinggi akan ada insentif untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas jurusan yang relevan dengan hilirisasi karena ada demand pekerjaan yang sangat tinggi pada akhirnya. Tapi masuk ke dalam poin manfaat hilirisasi. Pertama terkait keuntungan ekonomi. Saya akan membahas terkait dua level. Satu terkait level negara. Juri sadari hilirisasi ini akan membuat pendapatan akan naik secara signifikan karena ya harga jual barang kamu itu akan jauh lebih tinggi karena yang kamu jual itu barang jadi bukan barang mentah. Tapi kenapa ketika pendapatan itu naik itu penting? Satu, karena ini jadi sumber pendapatan baru Indonesia karena ini akan membantu Indonesia mengembangkan negaranya karena tidak bergantung pada pajak masyarakat aja. Tapi yang kedua, kami rasa Indonesia akan menjadi pemain pasar internasional. Ini akan mendorong Indonesia jadi punya kekuasaan dalam pasar internasional karena mereka akan memiliki peran penting dalam pasar nikel. Tapi kenapa ini likely untuk terjadi? Karena komoditas olahan nikel yang diekspor merupakan komoditas yang eksklusif ada di beberapa negara aja dan Indonesia adalah negara dengan produksi dan cadangan nikel terbanyak. Even if akan ada tekanan dari dunia internasional, setidaknya Indonesia jadi punya bargaining power untuk bernegosiasi dengan negara adidaya untuk membantu mereka pada akhirnya.
Tapi kenapa hilirisasi nikel itu menjadi satu-satunya cara Indonesia untuk memiliki kekuasaan di dunia internasional? Juri, kami rasa keunggulan utama Indonesia itu di sumber daya alam. Karena kalau misalnya kamu mau kompetisi di sumber daya manusia, kamu pasti akan kalah. Tapi yang kedua, beban identitas negara berkembang Indonesia ini membuat Indonesia diabaikan pada akhirnya. Tapi yang kedua, dampak level ke masyarakat. Satu, ini akan membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja secara langsung di hilirisasinya, tapi masyarakat sekitar juga bisa buka warung makan dan lain sebagainya karena karyawan itu akan tetap butuh makan. Dua, peningkatan aksesibilitas fasilitas karena ada peningkatan dana APBN seperti pembangunan stasiun, pembangunan dan lain sebagainya. Berdasarkan seluruh analisis tersebut, oposisi menang. Oke, cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, saya izin September pribadi juga sekalian, walaupun udah ada September. Oke, argumentasi akan dimulai dalam 3. Oh ya, untuk referensi POI nanti akan saya berikan 1 kali, maybe kalaupun sempat, tapi saya rasa ini cuma rekaman aja kan. Dan kedua, apapun yang saya bahas nggak merepresentasikan saya. Argumentasi akan dimulai dalam 3. Wait. Sumpah. 3. Ya, resen aja untuk POI-nya. 3, 2, 1. 3 poin klarifikasi, maka runtuhkan argumentasi oposisi. 1. Notis, habituasi manusia pada pekerjaan baru yang oposisi sebut, itu tidak akan terjadi, juri. Karena seperti apa? Kontekstualisasinya adalah, karena masalahnya, Indonesia itu kan terdiri dari kepulauan dan lautnya yang luas. Apalagi yang tadi disebutkan oleh oposisi adalah masyarakat-masyarakat, misalkan di Maluku dan lain sebagainya. Artinya, sebenarnya habituasi ini sudah dari lama masyarakat di sana itu sudah melakukan habituasi mengenai pekerjaan-pekerjaan sebagai pelaut dan lain sebagainya. Maka justru di oposisi itu harus bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya nantinya pemerintah itu akan profit, masyarakat-masyarakat di sana nantinya akan diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ini justru akan lama nantinya di sisi oposisi karena pada akhirnya saya rasa juga permasalahan di negara Indonesia itu juga kompleks, jadi nggak akan serta-merta nanti pemerintah itu akan notis sebesar itu, misalkan termasuk pemerintah daerah akan notis sebesar itu kepada aktor rentan yang nantinya akan bisa merasakan habituasi ataupun adaptasi terhadap pekerjaan-pekerjaan baru, semisalkan nantinya pekerjaan modern atas hasil dari hilirisasi nikel ini sendiri. Tapi saya rasa ya justru penjelasan habituasi masyarakat yang tadi sudah oposisi jelaskan itu juga harus bisa dijelaskan kepada level analisis di mana pada akhirnya pemerintah akan sepeduli itu. Tapi kedua, kenapa pada akhirnya nanti perusahaan-perusahaan di sisi mereka itu akan menerima masyarakat-masyarakat ataupun aktor rentan pada akhirnya. Inilah pada akhirnya nggak pernah dinotis sama sekali dari sisi oposisi. Tapi kedua, mengenai sentralisasi proses industri pada akhirnya ini bisa terjadi, saya rasa penjelasan dari oposisi itu harus bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya nanti teknologi yang ada di Indonesia misalkan itu benar-benar akan secanggih itu untuk membentuk sentralisasi proses industri ini pada akhirnya. Karena justru nantinya justru di sisi oposisi saya rasa untuk bentuk sentralisasi proses industri nantinya akan hadir, ini juga akan sulit terjadi karena kamu harus berhadapan dengan masyarakat-masyarakat di sana pada akhirnya yang memang masih tinggal di daerah lautan-lautan yang ada di bagian daerah-daerah hilirisasi nikel ini pada akhirnya. Tapi kedua, justru kamu sebagai aktor ataupun sebagai perusahaan ini juga akan dinotis buruk pada akhirnya. Karena kamu harus berhadapan dengan mereka-mereka lagi dan pada akhirnya saya rasa sentralisasi proses industri itu nggak akan bisa eksis anyway karena justru ini pada akhirnya buruk karena kamu harus berhadapan dengan masyarakat-masyarakat yang sudah traumatis sebelumnya. Tapi ketiga, oposisi bilang seolah-olah Indonesia akan menjadi sentral pada akhirnya karena adanya hilirisasi nikel dalam bentuk hilirisasi nikel. Saya rasa Anda harus menjelaskan kenapa pada akhirnya Indonesia itu benar-benar ada di posisi yang seperti itu ataupun sehebat itu ataupun memiliki relasi kuasa setinggi itu. Apalagi kamu akan berhadapan dengan investor-investor asing karena pada akhirnya. Karena notice dulu, Indonesia itu sudah P1 saya jelaskan, kalau misalkan tidak memiliki teknologi sebesar itu untuk melakukan hilirisasi. Artinya, nantinya hilirisasi nikel di sisi oposisi itu akan juga ada ketergantungan kepada orang-orang ataupun investor asing karena satu kamu harus notice kalau misalkan dalam segi kemampuan SDM di Indonesia itu juga nggak akan sebesar itu. Artinya nanti sumber daya manusia yang akan melakukan hilirisasi nikel itu juga pada akhirnya akan juga ketergantungan ataupun akan menerima orang-orang asing juga kan pada akhirnya. Saya rasa tapi yang kedua karena teknologi industri yang ada di Indonesia ini juga nggak sedang gitu, apalagi pemerintah di Indonesia itu juga masih dalam segi finansial juga masih pada akhirnya fluktuatif. Artinya
ya akan ada kecenderungan nantinya kepada ketergantungan teknologi yang ada di yang ada di luar negeri, yang ada di orang-orang asing itu sendiri ataupun di negara lain misalkan. Jadi di bawah logika yang sama, justru karena orang-orang asing ini yang memiliki kuasa dalam teknologi tinggi, maka akan ada kecenderungan nantinya investor asing ataupun orang-orang asing itu justru akan menguasai hasil hilirisasi nikel ini sendiri. Jadi nggak akan serta-merta tiba-tiba karena kamu ada hilirisasi nikel di Indonesia, maka kamu akan jadi orang-orang yang berkuasa. Inilah yang pada akhirnya nggak pernah dinotis sama sisi oposisi, maka runtuh argumentasi mereka. Tapi masuk ke bidasan. Ada 3 hal yang pada akhirnya ingin saya bidas. 1, adanya peningkatan pembangunan karena adanya alokasi dana dari proses hilirisasi. Respon, saya rasa oposisi harus jelaskan kepada Anda kenapa pada akhirnya dengan adanya proses hilirisasi nikel ini pembangunan akan eksis anyway. Karena justru pembangunan juga pada akhirnya di sisi kita juga akan eksis juga pada akhirnya. Tapi hilirisasi nikel itu nggak akan serta-merta tiba-tiba kayak hasilnya itu benar-benar akan bisa, ya saya rasa juga dari dana anggaran untuk alokasi dana untuk pembangunan, saya rasa juga nggak akan serta-merta bergantung hanya kepada hilirisasi saja, karena saya rasa bentuk glorifikasi argumentasi dari sisi oposisi seolah-olah mengatakan bahwa iya karena ada hilirisasi nikel, ini seolah-olah kayak pembangunan yang terjadi di Indonesia itu atas dasar hasil yang sebesar itu dari hilirisasi nikel. Karena notice dulu, sebenarnya Indonesia juga punya pendapatan dari aspek yang lain. Artinya pembangunan itu juga nggak hanya bergantung kepada hilirisasi nikel, pun kalau hilirisasi nikel itu juga nggak ada, saya rasa juga Anda bisa mendapatkan pendapatan itu dari ekspor nikel yang mentah ini juga sendiri pada akhirnya. Toh juga di negara luar itu juga pada akhirnya juga butuh-butuh aja dengan hasil nikel yang mentah misalkan. Itulah yang pada akhirnya perlu Anda notice. Maka saya rasa tentang pembangunan juga nggak eksklusif. Tapi kedua, citra kompensasi itu sudah cukup sebagai bentuk reparasi perasaan aktor rentan terhadap korban ini sendiri. Respon, saya rasa P1 saya sudah jelaskan, kalau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan ini bentuknya hanya untuk meredam amarah ini sendiri. Tapi notice dulu, saldo ataupun nominal atau bentuk yang diterima oleh korban itu nggak sebanding dengan apa yang dirasakan ataupun dampak yang dirasakan. Artinya ini nggak akan langsung serta-merta langsung buat kamu kayak ya buat aktor-aktor rentan yang sudah merasakan dampak-dampak sakit hati ataupun dampak-dampak penyakit yang dirasakan itu nggak sebanding juri pada akhirnya. Inilah pada akhir harus dinotis oleh sisi oposisi karena perusahaan hanya memberikan kompensasi itu hanya untuk meredam amarah agar pada akhirnya citra mereka tidak seburuk itu pada akhirnya. Tapi mengenai viralitas yang akan bisa dilakukan oleh aktor-aktor rentan seperti masyarakat, saya rasa nggak akan bisa terjadi pada akhirnya karena saya rasa aktor-aktor rentan ini pada akhirnya bisa dibungkam oleh masyarakat, oleh perusahaan-perusahaan ini sendiri yang memiliki bargaining power sebesar itu. Tapi masuk ke penimbangannya. 1, kerusakan lingkungan. Juri, kalau di government itu tidak ingin adanya hilirisasi nikel di Indonesia. Karena proses deforestasi lahan itu memang sudah terjadi bukan pada akhirnya. Namun premis di government tidak ingin adanya berdampak yang lebih besar pada lingkungan yang sudah mengalami deforestasi. Artinya, di sisi kita tidak ada hilirisasi nikel karena P1 dan P2 saya sudah bilang kalau ada bentuk hilirisasi maka akan keruhnya lautan yang ada di sana dan ini akan semakin buruk pada akhirnya. Setidaknya dia akan terminimalisir pada akhirnya dibandingkan di sisi oposisi yang justru akan semakin meningkat pada akhirnya dampak dari deforestasi lahan ini sendiri. Ini masuk ke 2, minimalisir pekerjaan untuk aktor rentan. Beri aminkan kalau misalkan nantinya ini akan berdampak kepada kerusakan lingkungan, tapi saya rasa justru di sisi oposisi orang-orang itu nggak akan bisa survive pada pekerjaan-pekerjaan baru pada akhirnya. Sedangkan sisi kita akan mempertahankan orang-orang yang pertahankan aja kalau misalkan mereka itu sudah sesuai dengan pekerjaan yang ada, yaitu menjadi yang bekerja di lautan dan lain sebagainya, dan justru di sisi kita akan bagus kepada finansial, bangga menjadi sisi government. Terima kasih.